Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Padang Arafah bersiap untuk menyambut jamaah haji dari seluruh dunia pada hari Sabtu 15 Juni mendatang. Ya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memastikan fasilitas di tenda jemaah haji Indonesia siap digunakan. Jelang puncak ibadah haji, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melakukan inspeksi ke Padang Arafah meninjau persiapan tenda jemaah haji Indonesia. Didampingi pihak Masyarik selaku penyedia layanan haji di Arafah, Musdalifah dan Mina, Menak mengecek satu persatu fasilitas yang ada di tenda. Mulai dari keran air, dapur, toilet, tempat wudhu hingga stop kontak, AC dan juga kasur. Menak pun mencoba salah satu kasur yang ada. Mulai tahun ini selama di Armuzna, jemaah akan mendapatkan jatah makan secara penuh sebanyak 15 kali. 6 kali diantaranya berupa makanan siap saji dengan cita rasa Nusantara seperti rendang. Selain fasilitas di tenda jemaah, Menak juga mengecek layanan kesehatan yang disediakan oleh Masyarik. Di Arafah, jemaah haji Indonesia akan menempati 73 maktab dan 1.169 tenda. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pelaksanaan ibadah haji, kita sudah tersambung dengan rekan Suhud Nur Fadli di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum rekan Suhud. Waalaikumsalam, Tricia. Selamat pagi waktu Makkah, Arab Saudi. Iya, selamat siang waktu Jakarta, Sud. Bagaimana nih persiapan jelang puncak ibadah haji? Iya, Gede, dapat saya laporkan langsung dari kawasan Syijah, Makkah, bahwasanya mulai kemarin 12 Juni, sebagian jamaah yang akan mengikuti safari wukuf non mandiri lansia sudah diberangkatkan ke hotel transit, di mana nantinya dari hotel transit jamaah safari wukuf akan diberangkatkan pada Jumat 14 Juni mendatang. Adapun bagi jamaah reguler pada Jumat pukul 7 pagi kita akan mulai diberangkatkan ke Arafah secara bertahap, di mana saat ini persiapan di Arafah sudah mencapai 99% seperti yang disampaikan oleh Menak Yakut Khalil Qomas saat melakukan sidak atau inspeksi mendadak di kawasan Arafah dan Musdalifah pada 11 Juni yang lalu. Saat ini salah satu fasilitas yang sudah diperbarui di Arafah adalah sedikitnya 30.000 tenda jemaah haji Indonesia sudah dipasang atap yang mampu menyerap panas dan juga dinding yang mampu menyerap panas. Pemasangan 30.000 tenda ini merupakan bagian dari upaya Kemenak untuk melayani jemaah haji Indonesia, khususnya yang lansia, dengan riang gembira, Gede. Adapun untuk pemeriksaan memasuki kawasan Armuzna, nantinya setiap jamaah haji akan diperiksa berdasarkan smart card-nya atau kartu nusuk, yang hal ini merupakan upaya dari Kementerian Agama dan juga penyelenggara ibadah haji Arab Saudi melalui Masyarik untuk menghindari adanya jemaah haji ilegal atau yang tidak memiliki visa haji, sehingga kenyamanan dan kemaslahatan jemaah haji lebih terjamin. Oleh karena itu, Kemenak juga menghimbau kepada jemaah haji Indonesia selama waktu 2 hari terakhir jelang pelaksanaan wukuf di Arafah pada Sabtu 15 Juni mendatang untuk selalu menjaga kesehatan dan memperhatikan keselamatan diri dengan cara selalu membawa alat perlindungan diri, khususnya masker dan juga kacamata serta air ketika nanti berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf, mengingat cuacanya saat ini cukup terik. Namun ada kabar gembira bagi jemaah haji Indonesia karena diprediksikan nantinya cuaca di Arafah akan hujan menurut perkiraan dari pihak Masyarik, Gede. Iya, Sud, ini kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu, kondisi hujan ini juga dapat berdampak yang tidak membuat para jamaah nyaman karena tenda ada yang bocor, belum lagi angin kencang juga seringkali menyertai hujan yang terjadi di Makkah. Lalu apakah ada langkah-langkah untuk mencegah terjadinya
suasana yang tidak nyaman akibat hujan dan angin kencang ini? Ya, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak Kemenak bekerja sama dengan Masyarik, selaku penyedia layanan ibadah haji di Armusna. Semua tenda sudah diperbaiki sesuai dengan spek yang disepakati di kontrak antara pihak Kemenak dan pihak Masyarik. Makanya kemarin Kemenak meninjau secara detail satu persatu bagian yang ada di tenda, mulai dari keran air, atap, dapur, toilet, bahkan hingga ke sarana stop kontak yang nantinya akan membuat jamaah merasa nyaman ketika sedang beribadah di dalam tenda. Hal ini juga nantinya di bawah tenda itu sudah dipasang konblok atau paving block, sehingga kondisi panas misalnya yang ada di Mina tidak terlalu terasa bagi jemaah karena sudah diredam dengan adanya konblok tersebut. Gede. Baik, saat ini kondisi suhu berapa? Betul, saat ini di pagi hari kondisi cuaca sekira 40-an derajat Celcius, tapi nanti ketika siang menjelang hingga sore kondisi cuaca bisa mencapai hingga 44 sampai dengan 46 derajat Celcius, Prisya. Suhud, atas laporannya langsung dari Mekah. Iya, jaga kesehatan ya Suhud. Semoga liputannya lancar dan ibadahnya juga lancar. Betul, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ada smart card atau kartu pintar menjadi salah satu terobosan kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan kenyamanan dan juga keamanan bagi jemaah haji. Iya, lalu bagaimana skema penggunaan smart card dalam proses pergerakan jamaah Arafah, Musdalifah, dan juga ke Mina? Simak informasi ini. Pemirsa, penggunaan smart card akan dimulai saat pergerakan jamaah ke Arafah pada 14 Juni. Jamaah yang tidak memiliki smart card dilarang masuk ke Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Adapun skema penggunaan smart card sebagai berikut. Bus akan datang ke hotel jamaah bersama petugas yang membawa alat scan barcode. Jamaah kemudian bersiap di lobi hotel sesuai dengan jadwal keberangkatan ke Arafah yang telah disusun. Petugas melakukan scan barcode pada smart card jamaah sehingga namanya muncul dalam manifest. Jamaah yang sudah di-scan barcode dipersilakan menaiki bus. Jika sudah penuh, manifest akan ditutup dan pintu bus akan disegel. Bus berangkat menuju Arafah. Pintu bus baru akan dibuka setelah sampai di depan pintu masuk setiap maktab. Dilarang membuka pintu segel kecuali setelah bus sampai maktab di Arafah. Jika kedapatan segel robek atau rusak, jamaah dalam bus tidak boleh masuk ke Arafah. Dalam perjalanan dari Makkah ke Arafah akan ada pemeriksaan yang dilakukan secara acak oleh pihak keamanan umum. Ya. Dan pemirsa, kita akan ke informasi lainnya di mana ini smart card atau kartu pintar merupakan kunci untuk setiap calon haji untuk masuk ke Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Khalid mengatakan bila kartu calon haji hilang dan masih cukup waktu untuk penggantian, maka calon haji bisa melapor ke Ketua Regu. Kalau jamaah belum memiliki kartu sampai dengan 1 hari sebelum keberangkatan, pihak maktab diperintahkan untuk terus mendata dan memitigasi siapa-siapa di antara anggota jamaah yang ada di maktabnya yang belum memiliki kartu. Maka hari itu juga mereka berjanji akan menerbitkan kartu. Apabila kartunya hilang, kalau hilang itu masih cukup waktu untuk melakukan penggantian, maka maktab